UTBK. Itu untuk laporan keuangannya kita mau membuat dengan metode FIFO sama metode rata-rata. Kamu tahu nggak apa itu metode FIFO sama metode rata-rata? Untuk metode FIFO dan rata-rata aku tahu. Kalau untuk metode FIFO itu untuk barang yang memperhatikan kadaluarsa, dan untuk metode rata-rata yang tidak memperhatikan barang tidak luarsa. Metode FIFO merupakan metode masuk pertama keluar pertama, yang mana stok persediaan dibeli atau diproduksi pertama akan dijual terlebih dahulu. Contohnya ada warung sembako. Kelebihan dari metode FIFO, yang pertama, nilai persediaan ditampilkan dalam laporan keuangan dengan cara yang relevan. Kedua, hasilkan keuntungan yang lebih besar. Kekurangan dari metode FIFO, yang pertama, perusahaan harus membayar lebih banyak pajak kepada pemerintah. Yang kedua, keuntungannya tidak terlalu akurat. Metode average atau rata-rata tertimbang, metode yang menghitung dan membagi rata jumlah nilai barang dengan kuantitas unit per average, biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Contohnya adalah toko ATK. Kelebihan dari metode rata-rata yaitu lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapannya lebih mudah. Kekurangan dari metode rata-rata sendiri yaitu laba yang dihasilkan kurang aktual. Mau cek stok barang dulu Sabun. Expirednya masih lama. Odol. Expirednya juga masih lama. Kecap. Masih lama juga expirednya. Larutan. Oh iya, masih lama. Sarden masih lama expirednya. Udah semua. 3 bal ready. Odol Ciptaden 3 bal ready. Kecap sedap 2 bal. Tanggal 1 Desember yaitu terdapat transaksi persediaan awal sebanyak 500 unit. Nah, 500 unit kita masukkan di persediaan dengan harga 9.000 per unit dengan total 4.500.000. Nah, di tanggal 3 itu ada transaksi yang dimana terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Totalnya adalah 3 juta rupiah. Nah, pembelian ini kita masukkan di persediaan sebanyak 300 unit dengan harga 10.000 dengan total 3 juta. Di tanggal 7 Desember terdapat transaksi yaitu penjualan. Nah, karena ini metode FIFO, first in first out, jadi persediaan yang pertama dikeluarkan pertama. Nah, 500 ini kita keluarkan ke sini yaitu dengan penjualan 400 unit dengan harga 9.000 yaitu 3.600.000. Nah, karena tadi melakukan penjualan sebanyak 400 unit, jadi stok yang persediaan 500 ini dikurang 400 sisa 100 unit dengan harga 9.000, sisanya 900.000. Nah, yang ini kita turunkan ke sini. Nah, terus di tanggal 8 Desember kita ada transaksi yaitu penjualan sebanyak 100 unit. Jadi yang 100 ini kita keluarkan di sini dengan harga 9.000 yaitu totalnya 900.000. Nah, jadi stok kita tinggal ini. Ini kita turunkan ke sini. Terus di tanggal 15 Desember itu terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 12.000. Totalnya 3.600.000. Nah, 300 unit ini masuk ke persediaan. Jadi yang ini kita turunkan ke bawah sini. Nah, terus yang ini
kita masukkan ke persediaan. Terus di tanggal 16 terdapat retur pembelian. Jadi pembelian tadi kita kembalikan sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Jadi totalnya adalah sekitar 200.000. Karena diretur, jadinya stok kita tadi yang harga 12.000, yang 300 ini dikurang 100, sisanya 200. Nah, ini kita turunkan dulu. Turunkan ke sini. Terus yang ini dikurang 100, jadinya 200 unit. Dengan harga 12.000, totalnya 3 juta. Rp2.400.000. Nah, terus di tanggal 20 Desember ada transaksi yaitu penjualan, yang dimana masuknya itu di penjualan 300 unit. Jadi yang ini persediaan 300 dengan harga 10.000, kita keluarkan pertama 300 unit dengan harga 10.000, yaitu totalnya 3 juta. Nah, persediaan kita tinggal 200 dengan harga 12.000, kita turunkan ke sini. Terus di tanggal 21 terdapat retur penjualan, yang dimana penjualan itu dikembalikan ke pihak kita sebanyak 100 unit dengan harga 10.000, totalnya 1 juta. Jadi bertambahlah dari yang harga 10.000 tadi keluar, dikembalikan lagi 100, yaitu bertambah 100 unit dengan harga 10.000, yaitu 1 juta. Terus ada transaksi di tanggal 30, yaitu penjualan. Penjualan dengan 200 unit. Ini kita turunkan dulu ke sini. Penjualan sebanyak 200 unit karena first in first out, jadi yang pertama kita keluarkan adalah stok 100, persediaan 100 unit dengan harga 10.000. Kita keluarkan pertama 100 unit dengan harga 10.000, yaitu 1 juta. Terus yang ini 200 ini kita keluarkan 100 dengan harga 12.000, yaitu 1.200.000. Nah, stok terakhir kita tinggal 100 unit dengan harga 12.000, yaitu 1.200.000. Nah, untuk total dari pembelian ini sebanyak 500 unit dengan total 6.400.000. Rp5.400.000. Terus yang ini sebanyak 900 unit dengan total penjualan 8.700.000. Terus persediaannya tinggal 100 unit dengan total sekitar 200.000. 1 Desember terdapat transaksi yaitu persediaan awal dengan 500 unit dengan harga 9.000 per unitnya, totalnya 4.500.000. Terus pada transaksi pada tanggal 3 itu terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000 dengan total 3 juta. Nah, pada persediaan itu 500 ditambah dengan pembelian 300, jadi total persediaan kita adalah 600 unit. Nah, karena ini metode rata-rata, total persediaan 4.500.000 ditambah total pembelian itu 3 juta, jadinya 7.500.000.
Nah, untuk harga per unitnya ini 7.500.000 dibagi 800 jadinya 9.375.000 per unitnya. Pada transaksi di tanggal 7 itu terdapat penjualan sebanyak 400 unit. Karena ini perpetual, karena ini menggunakan rata-rata, jadinya stok 800 dikurang 400 penjualan dengan harga 9.375. Ini 975. Totalnya 3.750.000. Jadi sisanya itu 400 unit dengan harga 9.375, yaitu 3.750.000. Pada transaksi tanggal 8 terdapat penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 9.375, totalnya 937.500. Sisa persediaan kita ada 300 dengan harga 9.375, totalnya 2.812.500. Transaksi yang berikutnya pada tanggal 15 Desember itu terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 12.000, totalnya 3.600.000. Maka 300 persediaan ditambah 300 pembelian jadinya 600 unit, yaitu untuk total persediaan 2.812.500 ditambah 3.600, totalnya 6.412.500. Maka untuk mendapatkan harga per unit ini, total ini dibagi dengan 600, hasilnya 10.687. Untuk transaksi berikutnya di tanggal 16 itu retur pembelian. Jadi kita melakukan pengembalian dari pembelian kita yaitu 100 dengan harga 12.000, totalnya 1.200.000. Maka persediaan kita tinggal 500 dengan harga 10.425, jadinya 5.212.500. Di tanggal 20 terdapat penjualan sebanyak 300 unit dengan harga 10.425, totalnya 3.127.500. Maka persediaan kita yang ada adalah tinggal 200 dengan harga 10.425 dengan total 2.085.000. Pada tanggal 21 itu terdapat transaksi retur penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 10.425, totalnya 1.042.500. Jadi persediaan tersisa adalah 300 unit dengan harga 10.425 dengan total 3.127.500. Di tanggal 30 transaksi terakhir terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 10.425, totalnya 2.085.000. Persediaan tersisa tinggal 100 unit dengan harga 425.000 dengan total akhir 1.042.500. Maka total terakhirnya adalah pembelian sebanyak 500 unit dengan total 5.400.000, di penjualan sebanyak 900 unit dengan total 8.857.500,
dan di persediaan tinggal 100 unit dengan harga 10.425. Sorry, ini. Nah, dan tersisanya adalah 1.042.500. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Norsipa, aku sebagai ketua kelompok. Nama aku Isti sebagai anggota kelompok. Di sini kami sebagai kelompok B sudah menyelesaikan tugas akuntansi keuangan yang telah menjalankan wirausaha merdeka selama 3 bulan ke depan. Dan hari ini kami telah selesai dan kami ingin menyampaikan bahwa kelompok kami menggunakan metode FIFO dan rata-rata sebagai keuangan dalam wirausaha merdeka kami. Semoga kedepannya kami bisa menggunakan ilmunya dengan baik dan benar. Semoga ilmu dari FIFO dan rata-rata yang telah diajarkan Bapak Adi bisa kami terapkan setelah lulus dari STI Pancastia dan telah selesai mengikuti program Wirausaha Merdeka menjadi wirausaha yang mandiri, unggul, dan entrepreneur yang termuda. Terima kasih STI Pancastia, jadi pahlawan masa depan. Bye-bye guys. Udah kelihatan saluran air tenang di Gonoli. Terus jangan kemana? Mendayung nafkah mengarungi samudera. Gedei pulang supaya melihat sungainya sebesar itu. Gedei. Kada. Buat gamat ya. Terus ya berjalan. Ya. Atau ke pinggiran paling tuh lo. Allah, jangan duduk. Iya, jangan duduk. Iya, ya duduk aja duduk Mama. Ya. Yo, hati-hati ya. Duduk dia di sangkarnya tuh, duduk kemari kam. Ya, duduk di sangkar. Ya, duduk. Salah saja. Iya, duduk. Mana tahu? Apa berpingkat. Mana tahu sangkar mama nih aneh. Di bawah aja, duduk di bawah.